bagaimana status hukum sholat tahajud ketika sudah melaksanakan sholat tarawih di setelah sholat isya. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum membahas terkait hal ini, kita akan jelaskan sedikit terkait sholat malam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 79 menjadi dalil bahwa satu-satunya sholat malam atau satu-satunya sholat sunnah yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran hanya sholat tahajud atau sholat malam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Wa minal laili, dan di sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatan laka, bertahajudlah engkau sebagai ibadah nafilah untukmu. Asa an yab'athaka rabbuka, mudah-mudahan Tuhanmu menetapkanmu maqaman, di tempat mahmuda yang sangat terpuji. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah menyebutkan fatahajjad, bertahajudlah kalian. Kata tahajud ini berasal dari kalimat tahajjada yang bermakna bangun pada waktu malam. Ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa di sebagian malam ada satu syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun, terjaga untuk melaksanakan sholat malam. Allah menyampaikan sholat malam ini bertujuan nafilatan laka, sebagai ibadah nafilah. Sebagaimana difahami bersama bahwa ketika berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah, terutama sholat-sholat sunnah, para ulama mayoritas menyebutkan sunnah, akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang menyebutkan sholat yang bukan sholat wajib itu dinamai dengan sholat nafilah. Secara bahasa yang namanya nafilah artinya tambalan atau penambal. Kalimat ini kemudian dijadikan sebagai salah satu nama sholat yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat ini ketika Allah menyampaikan bertahajudlah kalian, Allah pun menggunakan kalimat nafilatan sebagai ibadah tambalan. Yang dimaksud dengan ibadah tambalan di sini bermakna ketika kita melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib ataupun isya, kadang-kadang ada rasa khusyuk yang dihadirkan, akan tetapi tanpa disadari banyak juga dari kalangan kita yang melaksanakan sholat wajib ini justru bukan khusyuk yang dihadirkan, tapi malah ada perasaan ingin dipuji oleh orang lain terkait sholat yang kita laksanakan. Atau bahasa Nabi adalah riya. Atau bisa jadi riya tidak ada, khusyuk dihadirkan, tetapi dalam prakteknya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ibadah diniatkan ingin diterima oleh Allah, ternyata salah satu di antara dua penyakit yang tadi, baik riya ataupun sholat tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ternyata ada dalam praktek sholat kita, maka mau tidak mau sholat wajib yang kita laksanakan belum tentu sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan bahasa lain, bisa jadi sholat wajib tersebut ternyata ada bolong-bolong, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pahala secara utuh, tidak menerima secara utuh dari sholat wajib yang kita laksanakan. Maka sholat sunnah yang dilaksanakan, dalam hal ini sholat tahajud, berfungsi sebagai nafilah, sebagai penambal bagi sholat wajib yang jika tidak diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sholat tahajud yang kita laksanakan, sholat tahajud ini menjadi penambal bagi kurangnya sholat wajib yang dilaksanakan oleh kita. Bahkan bukan hanya sholat tahajud, seluruh sholat sunnah yang dijelaskan oleh para ulama kadang-kadang dinamai juga dengan kata nafilah.
sebagai sholat nafilah atau sebagai sholat penambal, supaya sholat wajib yang tadinya tidak sempurna menjadi sempurna disebabkan sholat sunnah yang dilaksanakan oleh kita. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dengan adanya ayat ini, maka ini menegaskan sholat malam yang disampaikan oleh Allah namanya adalah sholat tahajud. Kenapa sholat malam dinamai sholat tahajud? Karena sholat ini dilaksanakan setelah seseorang tidur lalu kemudian bangun pada tengah malam atau bangun pada sepertiga malam, maka itulah yang dinamai dengan tahajud. Di dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wa minal laili, dan di sebagian malam. Allah tidak menjelaskan secara detail sebagian malam yang dimaksud ini kapan. Apakah awal, tengah, atau akhir? Maka Allah menjelaskan di dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang menyebutkan terkait waktu-waktu untuk melaksanakan sholat malam. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui annaka, bahwasanya engkau Muhammad taqumu adna min thulutsayil lail, melaksanakan sholat malam itu pada sepertiga malam pertama, wanisfahu atau pertengahan malam, wa thulutsahu atau sepertiga yang terakhir. Nah, maka dengan adanya ayat ini, malam itu terbagi tiga. Ada sepertiga malam yang pertama, ada pertengahan malam, atau ada juga sepertiga malam terakhir. Baik itu sepertiga malam pertama, tengah malam, atau sepertiga malam terakhir, itulah waktu-waktu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dilontarkan oleh sebagian saudara kita, apakah sholat malam yang dilaksanakan ketika Ramadan atau yang kita kenal dengan taraweh, lalu kemudian nanti malam kita boleh melaksanakan sholat tahajud? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui bahwa tahajud ini bukan hanya satu-satunya nama bagi sholat yang dilaksanakan pada waktu malam. Para ulama telah menjelaskan sebagaimana mereka mengutip dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi atau yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tahajud itu kadang-kadang dinamai juga bukan dengan kata sholat tahajud, tapi kadang-kadang dinamai juga dengan qiyamul lail. Kenapa sholat malam dinamai dengan kata qiyamul lail? Karena sholat malam ini dilaksanakan pada waktu malam. Ketika ada orang yang melaksanakan sholat tahajud, maka dia telah melaksanakan qiyamul lail atau dia telah melaksanakan sholat malam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsani Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Qala, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun mithla fulanin, janganlah engkau seperti si fulan, kana yaqumul laila, yang mana dia satu waktu melaksanakan sholat malam, fataroka qiyamal lail, tetapi dalam satu waktu yang lain dia malah meninggalkan selamanya sholat malam, atau melaksanakan sholat malam pada waktu-waktu tertentu ketika punya masalah, ketika tidak ada masalah dia tidak melaksanakan sholat malam. Dalam hadis ini Nabi menggunakan kalimat qiyamul lail. Apa yang dimaksud dengan qiyamul lail? Qiyamul lail adalah sholat yang dilaksanakan oleh seseorang pada waktu malam hari. Makanya tahajud kadang-kadang dinamai juga dengan qiyamul lail. Atau dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan oleh para ulama terkait praktik sholatnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholatul lail. Baik qiyamul lail atau sholatul lail tetap maknanya sama, yaitu sholat yang dilaksanakan pada waktu malam. Dalam hal ini baik qiyamul lail atau sholatul lail merupakan nama lain dari sholat tahajud. Lalu yang ketiga, sholat malam itu di samping tahajud,
qiyamul lail atau salatul lail, salat malam juga dinamai dengan kata qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini salat malam yang dilaksanakan khusus pada waktu bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadana, barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata qiyam Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qoma Ramadan, siapa saja yang berdiri pada bulan Ramadan, maksudnya adalah ahya layaliyahu bil ibadati wal qurbat. Artinya orang-orang yang bangun pada waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilaksanakan sebagai bentuk taqarrub ilallah pada waktu malam tiada lain kecuali hanya sholat malam. Cuman sholat malam yang dilaksanakan di sini bukan sholat malam yang dilaksanakan seperti waktu-waktu yang lain. Ketika waktu-waktu selain Ramadan namanya tahajud, qiyamul lail atau sholat lail, tetapi ketika datang bulan Ramadan kemudian namanya diganti dengan nama qiyam Ramadan. Dalam prakteknya sama, baik tahajud, sholat malam atau qiyamul lail atau qiyam Ramadan, tetap prakteknya dan jumlah rakaatnya sama. Walaupun sebagaimana yang masyhur di kalangan kita, sholat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu bukan qiyam Ramadan, tapi bernama sholat tarawih. Apa yang dimaksud dengan tarawih? Tarawih itu secara bahasa artinya santai, tidak tergesa-gesa. Sehingga pelaksanaan sholat tarawih yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi atau pernah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan, itu dilaksanakan tidak dengan tergesa-gesa seperti yang dipraktekkan oleh beberapa masjid di daerah Jawa. Tetapi sholat tarawih justru harus dilaksanakan sesantai mungkin, senyaman mungkin, tidak boleh ada ketergesa-gesaan di dalam praktek sholat malam. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah satupun waktu menyebutkan terkait sholat tarawih. Nabi hanya menyebutkan baik itu sholat tahajud, qiyamul lail, qiyam Ramadan atau sholat lail. Penamaan sholat tarawih ini awalnya bermula dari ungkapan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyampaikan bahwa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolliya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau salat arba'a rokaatin fil laili, 4 rakaat pada waktu malam. Summa yatarawwahu, kemudian setelah Nabi melaksanakan salat 4 rakaat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatarawwahu, beristirahat sejenak. Fa'atala, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kembali hatta rohimtuhu, sampai aku merasa kasihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, lalu aku menyampaikan bi abi anta wa ummi, demi bapamu dan ibuku, demi abi, demi bapakku dan ibuku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika, kenapa engkau melakukan ibadah sampai tengah malam seperti ini? Padahal ghafarallahu laka, Allah telah mengampuni dosa-dosamu, ma taqaddama min dzanbika, yaitu dosa-dosa yang terdahulu yang pernah kau laksanakan, wa ma ta'akhkhar, dan termasuk dosa-dosa yang akan datang. Qala, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, afala akunu abdan syakuro, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, sholat malam yang dilaksanakan oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh Nabi ini sebagai bentuk tasyakur binikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukan beban, bukan satu beban yang harus dilaksanakan, tetapi Nabi melaksanakan sholat malam atau dalam hal ini ketika Ramadan, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Aisyah menyebutkan, kenapa engkau melaksanakan sholat sampai selarut malam begini? Kemudian Nabi menyampaikan, afala akunu abdan syakuro, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Nah, maka dengan kalimat Aisyah yang tadi yatarawwahu, maka kemudian
thumma yatarawwahu in thabata fahuwa aslun fi tarawuhil imami fi sholati tarawih. Ini menjadi landasan awal kenapa dinamai dengan sholat tarawih. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dengan adanya dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi, praktek Nabi, kemudian apa yang disampaikan oleh Aisyah, maka ini menjadi dalil bahwa baik tarawih, tahajud, qiyamul lail, qiyam Ramadan itu adalah satu nama untuk sholat malam. Ditambah Nabi SAW beliau pernah mempraktikkan sebagaimana sama yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, annahu sa'ala Aisyata, bahwasannya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bagaimana salat malam Nabi yang dilaksanakan pada bulan Ramadan? Qalat, Aisyah berkata, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata raka'atan. Nabi tidak pernah menambah baik pada bulan Ramadan atau pada bulan-bulan selain Ramadan, kecuali Nabi hanya melaksanakan ihda asyrata raka'atan, hanya melaksanakan 11 rakaat. Nah, ketika ditanya oleh sahabat bagaimana praktek sholat Ramadan Nabi, nah Aisyah kemudian menjelaskan Nabi belum pernah melaksanakan sholat pada bulan Ramadan atau pada bulan-bulan yang lainnya kecuali hanya 11 rakaat. Sebagaimana kita ketahui, sholat 11 rakaat yang dilaksanakan pada bulan selain Ramadan itu hanya sholat tahajud atau qiyamul lail atau sholatul lail. Nah, maka dengan adanya ungkapan ini menjadi dalil bahwa baik sholat Ramadan atau sholat-sholat yang dilaksanakan selain Ramadan selama dilaksanakan pada baik sepertiga awal malam, pertengahan malam, atau sepertiga dari akhir malam, itu namanya sama. Tahajud nama lainnya adalah qiyamul lail. Tahajud nama lainnya sholatul lail. Tahajud nama lainnya adalah sholat tarawih jika dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bahkan sholat tahajud pun kadang-kadang dinamai juga dengan sholat witir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha sama. Qalat, kullul laili autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antaha witruhu ila sahari. Setiap malam-malam Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan sholat witir, dan sholat witir Nabi itu berakhir ketika waktu sahur. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah, ini menjadi dalil seseorang ketika sudah melaksanakan sholat tarawih tidak perlu melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tarawih adalah sholat tahajud yang dilaksanakan pada waktu Ramadan. Apalagi ketika dia melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat kemudian dipungkas dengan 3 rakaat witir, maka bahasa Nabi SAW, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir yang dilaksanakan dalam satu malam. Nah, maka seandainya ada orang yang melaksanakan sholat tarawih ba'da isya dipungkas dengan witir, lalu kemudian nanti dia melaksanakan sholat tahajud pada sepertiga awal malam atau pertengahan malam atau bahkan sepertiga dari akhir malam, lalu kemudian pada sholat tahajud tersebut dipungkas dengan witir, maka secara tidak langsung dia sudah melaksanakan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir yang dilaksanakan dalam satu malam. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan penjelasan singkat yang barusan bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa sholat tarawih adalah sholat malam, sholat tarawih adalah qiyamul lail, sholat tarawih adalah qiyam